bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Buku Eka Dharma Putra yang berjudul Dengarlah yang Dikatakan Roh adalah sebuah autokritik bagi hidup bergereja melalui 7 surat kepada jemaat dalam kitab Wahyu. Buku ini diterbitkan tahun 2002 oleh penerbit Gloria, Yogyakarta. Buku yang lahir dari perenungan dan sekaligus ulasan dari 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22, sebuah penggalian akan kebenaran firman yang diyakini tidak berubah. Esensi persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya dan gereja pada khususnya yang juga tidak berubah. Maka dari itu, setiap surat diakhiri dengan kalimat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kerinduan seorang Eka Dharma Putra dalam pergumulan panjang bahwa ia rindu sebelum Tuhan menyatakan tugasnya selesai di bumi ini. Betapa rindu hatinya menyaksikan kita menjadi orang-orang Kristiani yang mendengarkan. Mari kita ikhtiarkan 9 hari penantian akan janji Tuhan sebagai kesediaan dan kesetiaan mendengarkan yang dikatakan Roh. Tuhan menyempurnakan niat kita ini dan Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar dari jemaat Laodikia. Tema hari ini adalah No to Status Quo. Mari kita saksikan bersama penyajiannya dengan seksama. Sabda dan doa hari ini mengambil judul Laodikia, No to Status Quo. Jemaat ketujuh yang disapa Tuhan dalam kitab Wahyu adalah jemaat Laodikia yang memiliki keistimewaan karena senantiasa dicela Tuhan dan tidak pernah sekalipun mendapat pujian. Laodikia sebagai sebuah kota yang dibangun dengan persiapan dan perencanaan yang matang adalah merupakan sebuah kota yang makmur karena berhasil berkembang menjadi kota besar yang memiliki 3 ciri khas, yaitu 1. Sebagai pusat perbankan dan keuangan, menjadikan kota ini terkenal dengan kekayaan dan kemakmurannya, sehingga mampu menolak bantuan dari luar pada saat kota ini hancur tertimpa bencana gempa bumi. 2. Terkenal sebagai penghasil kain wol yang sangat indah dan berkualitas. 3. Tersohor dengan sekolah kedokterannya dan produksi salep mata dan telinga. Dari kelebihan-kelebihannya ini, menjadikan Laodikia sebagai sebuah jemaat yang memiliki 3 mentalitas yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu
merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain kecuali dirinya sendiri, merasa bangga dengan dirinya dan suka dikagumi orang lain, dan merasa diri selalu sehat. Di balik kelebihannya ini, mereka tidak menyadari akan kelemahannya, yaitu mereka sangat tergantung pada pasokan air dari luar. Mentalitas Laodikia ini juga tanpa disadari telah masuk ke dalam kehidupan gereja saat ini, sehingga gereja harus secara terus-menerus merumuskan penghayatan imannya kembali agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan dunia. Dengan berbuat demikian, iman Kristiani mampu menyapa kebutuhan manusia secara relevan dan berfungsi secara real bagi sekitarnya, sehingga gereja mampu menggarami dunia dan bukan sekedar digarami dunia. Umat Kristen harus mampu berubah secara radikal dan menyeluruh agar mentalitas umat Kristen memiliki nilai lebih di mata dunia. Laodikia dengan mentalnya yang merasa serba cukup, serba bisa, dan tidak membutuhkan apapun dari siapapun, bahkan dari Tuhan sekalipun, mengabaikan kerapuhan mereka sendiri. Hal ini yang menyebabkan Tuhan mengecam Laodikia dengan tajam. Tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 17-18. Dan bahkan Tuhan merasa muak terhadap jemaat ini, karena mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. 3 hal penting yang menjadi peringatan untuk gereja Tuhan masa kini yaitu 1. Di samping sikap kemunafikan, hal yang dibenci Yesus adalah sikap tidak peduli atau masa bodoh. Gereja hanya mencintai dirinya dan menjaga kenyamanannya sendiri, menjadi gereja yang tidak misioner. Kedua, sikap netral adalah sikap yang sangat tidak Kristiani di mata Yesus. Orang Kristen yang tidak berani mengambil keputusan, tidak berani mengambil risiko, dan membayar harga atas kewajibannya. Orang Kristen yang hambar dan tawar. Ketiga, kekristenan yang cenderung konvensional sehingga kehilangan makna fungsionalnya. Sudahkah kekristenan berdampak dan bermakna secara langsung dan nyata dalam kehidupan? Kekristenan yang telah kehilangan makna adalah kekristenan yang apinya telah padam dan menyisakan abu. Kekristenan yang telah kehilangan sari hanya menyisakan sepah. Oleh karena itu, kecenderungan menyukai status quo, yaitu tidak mau repot, tidak mau ribut, bersikap netral, adalah kekristenan abu atau kekristenan sepah. Sama seperti makanan yang tidak panas atau dingin, mudah menjadi busuk sehingga dibuang dan diinjak orang. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tidak larut dalam kejayaan dan kehebatan masa lalu yang membuat kami hanyut dan terjebak pada kebanggaan dan pembenaran diri. Biarlah kami makin mawas diri dengan berbagai fasilitas dan kemapanan yang kami rasakan, sehingga kami menjadi gereja yang terbuka dan merangkul. Kami rindu gereja kami memiliki kepedulian yang tulus dan berdampak. Karena itu sempurnakan kerinduan gerejamu yang dimohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Amin.
hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarlah doaku. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisik. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan-Mu. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Marta, Ibu Juliani, Bapak Beng Siswanto, Bapak Pranata Gunawan, Ibu Ilse Gunawan, Ibu Komala, Ibunda dari Ibu Lilia. Kami menyerahkan mereka dalam berbagai upaya yang diikhtiarkan oleh keluarga untuk pengobatan dan terapinya. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya proses pemulihan ini dijalani dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena itu, kami bersama menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Inilah permohonan kami untuk setiap orang-orang yang tengah bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang tengah berjuang dalam kehidupan rumah tangganya. Di tengah-tengah bayang-bayang keretakan dan keterpisahan. Begitupun juga tantangan berelasi dalam berkeluarga. Suami istri, orang tua dengan anak maupun juga menantu mertua. Kami mau menyerahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak dalam hikmat Tuhan. Karena itu, kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ini, ya Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam usaha dan pekerjaan, dalam pendidikan dan karir yang ditata, dalam harap dan damba akan masa depan yang baik bersama Engkau. Karena itu, sempurnakan setiap ikhtiar kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan karir kami. Karena kami mau menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan akhirnya, kami bersama mau hening sejenak untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan dan syukur kami, pribadi lepas pribadi.
Inilah ya Tuhan, seru doa kami. Kami percaya Engkau berkenan menjawabnya seturut dengan rencanamu. Karena itu berikan kami hikmat untuk mengerti jawaban doa yang Engkau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang janjinya terus mau kami pegang. Amin.